Habib salam alaika salawatullah alaika. Nah, sekarang masuk ke nama Allah Al-Hakim. Al-Hakim ya. Nih bahasa Arabnya. Al-Hakim Dzul Hikmah. Al-Hakim itu yang mempunyai hikmah. Apa arti hikmah? Ini versi Ghazali dulu ya. Al-hikmah ibaratun an ma'rifati afdalil asya bi afdalil ulum. Hikmah itu ungkapan mengenai keutamaan pengetahuan mengenai sesuatu yang utama daripada ilmu-ilmu yang utama. Nah, ini bahasa Arabnya kira-kira itu. Wa ajalul asya' huwa Allah. Dan yang paling utama dari sesuatu adalah Allah. Nah, ini kalau versi beliau. Al-hikam ya, hikmah, hikam ini kan mirip ya. Hukum itu mirip-mirip. Bedanya kalau hukum itu itqanu syai', memastikan keputusan sesuatu dengan tepat. Kalau hikmah itu ketepatan dalam memahami ilmu sesuatu. Nah, itu disebut dengan hikmah. Ya. Wa ajallul asya' huwa Allah. Nah, ilmu yang paling tepat dipelajari ilmu tentang Allah. Wa qad sabaqa annahu la ya'raf kunha ma'rifati ghairu. La ya'rifu kunha ma'rifati ghairu. Tidak ada yang betul-betul mengenalnya kecuali dirinya sendiri. Fa huwal hakimul haq. Dialah Allah yang betul-betul yang paling mutlak, paling mulia secara mutlak, dan sesuatu yang sangat mulia itu tidak mudah diakses ya. Li'annahu ya'lam ajallal asya' bi ajallil ulum. Karena Allah Maha mengetahui hal-hal yang paling berharga dengan ilmu yang paling berharga. Idh ajallul ulum huwal ilmul azali. Nah, ini bahasa Ghazali ya. Bagi Imam Ghazali, ilmu yang paling tinggi itu ilmu azali. Ad-daim alladzi la yatasawwar zawalu. Yang kekal, yang tidak tergambar zawalnya. Bagi Imam Ghazali, qadim dan azali itu sama. Ya, jadi ketika beliau mengatakan qadim, azali itu sama. Tapi kalau dalam perkembangan ilmu ma'rifatullah di akhir zaman, kita membedakan antara qadimiyah dengan azaliyah ya. Wal mutabiq lil ulum mutabaqatan la yatatarraku ilaihi khafa wala syubha ya. Dan kesesuaian terhadap suatu ilmu itu dengan kesesuaian yang tidak mungkin disusupi oleh ketersembunyian dan syubhah. Maksudnya orang ilmu azali itu betul-betul pasti gitu. Wala yuttasifu bazalika illa ilmu Allah. Dan ilmu itu pasti ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yuqalu liman yuhsin daqa'iq as-sina'at wa yuhkimuha wa yutkin sana'ataha hakim. Orang yang dulu bagus karyanya, bagus hasilnya, maka disebut hakim ya. Nah, maka jamaknya hakim itu hukama. Kalau dalam bahasa filsafat lama itu disebut artis ya. Jadi artis itu bukanlah orang yang seperti dibayangkan artis dalam bahasa Indonesia. Artis itu dari kata art, orang yang sangat bagus karya seninya. Nah, inilah hukama yang tepat, yang detail, yang rigid gitu. Wa kamalu dzalika idzan laisa illa lillah. Tapi kemutlakan daripada kesempurnaan hasil karya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam Al-Qur'an itu misalnya surah Al-Baqarah menyebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang-orang yang diberikan hikmah, ilmu mengenai ketepatan sesuatu yang paling tepat. Nah, ini kalau boleh dibahasakan, pengetahuan yang tepat terhadap sesuatu objek yang tepat. Ini disebut hukama. Ilmu ini di dalam Al-Quran disebutkan siapa saja man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberikan ilmu ini telah diberikan anugerah yang sangat besar. Ya. Khairan katsira.
Berarti rezeki terbesar itu bukanlah mal, ya. Rezeki terbesar itu hikmah. Nah, maka di sini saya boleh boleh berikan pemetaan sedikit. Jadi pemberian terbesar itu anugerah, ya. Anugerah itu, kalau kita kan memahami anugerah itu materi. Nah, materi itu bisa duit, rumah, kendaraan, ya, mobil, misalnya motor, dan segala macamnya. Jalan-jalan. Ada yang imateri. Imateri itu, ya, di antara ilmu materi itu macam-macam, ada cinta, ada teman, bahagia. Yang paling tinggi itu adalah hikmah. Inilah ilmu yang paling besar, ya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia telah berikan khairan, kebaikan yang sangat luar biasa. Orang-orang inilah permata di alam semesta, ya. Jika semua orang kemudian orang-orang Islam terutama seperti kita selalu merindukan ke Mekah, merindukan ke Madinah, tawaf di sana, sama orang-orang ini, orang-orang yang hakim ini akan menjadi Ka'batullah fil ardh, ya. Ka'bahnya Allah di muka bumi. Oke. Sepertinya Imam Ghazali di bab-bab ini sangat pendek-pendek pembahasannya. Nggak seperti yang sebelumnya, kayaknya udah mulai nggak semangat beliau membahasnya. Man arafa jamil asya wa lam ya'rifillah azza wa jalla yastahiqqa ay yusamma hakiman. Nah, ini oke nih, Imam Ghazali lagi semangat lagi nih. Tadi cuma 2 paragraf doang, ya. Ini ajib nih. Siapa yang kenal segala sesuatu, tapi pengenalannya terhadap segala sesuatu tidak membuat dia kenal Allah, nggak pantas disebut hakim. Kalau kami di pesantren misalnya jago baca kitab, jago debat, pinter bahsul masail, jidal, tapi sholat nggak khusyuk, nah, untuk apa? Zikir nggak nikmat, ya untuk apa? Kolbu keras, ya untuk apa? Kira-kira gitu. Kita bergelar PhD, bergelar ini dan itu, tapi kemudian tidak membuat kita mengenal sang yang maha alim itu, yaitu Allah SWT. Untuk apa? Gitu. Li'annahu lam ya'rif ajallal asya wa afdalha. Orang-orang ini belum mengenal sesuatu yang utama, yaitu Allah SWT. Wal hikmah ajallul ulum. Nah, ini boleh jadi quote ini, ya. Hikmah itu adalah ilmu yang paling tinggi. Nah, ini mohon maaf, ini bukan hikmah dalam pengertian bahasa-bahasa di daerah kita di Indonesia. Ilmu hikmah itu artinya ilmu kesaktian, kanuragan, ilmu pelet, ya. Itu ilmu hikmah biasa. Ada hikmah yang tinggi, itu ilmu al-hikmah ini ma'rifatullah, ya. Wa jalalatul ilmi biqadri jalalatil ma'lum. Kemuliaan satu ilmu tergantung objeknya. Karena yang paling mulia, objek yang paling mulia dalam semua ilmu itu adalah Allah, maka ilmu yang paling mulia ilmu tentang Allah. Wala ajalla min Allah. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah. Wa man arafa Allah fahuwa hakim. Jadi siapa yang disebut hakim? Luqmanul Hakim disebut Luqman al-Hakim karena dia kenal Allah. Wa in kana dha'ifal fatanah fi sari' al-ulum rasmiyah kalil al-lisan qasir al-bayan fiha. Meskipun dia tidak punya ilmu yang dahsyat dalam ilmu kayak semacam sekarang, dia nggak PhD, dia nggak tamatan pesantren, tapi dia kenal Allah, maka orang ini berhak disebut hakim, ya. Illa anna nisbata hikmatil abdi ila hikmatillah kan nisbati ma'rifati bihi ila ma'rifatihi bi zatihi wa syattani bainal ma'rifatain wa syattani bainal hikmatain, ya. Tapi sealim-alim hamba
sedahsyat-dahsyat hikmahnya hamba, tetap saja ya sangat jauh lah dibandingkan pengertiannya terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakinnahu ma bu'dihi anhu fa anfasul ma'arif wa aktsaruha khairan. Meskipun demikian, meskipun pengetahuan yang tidak sampai kepada zatullah, yang penting dia kenal nama Allah, asma Allah, sifat Allah, afalnya Allah, maka itu adalah ilmu yang anfasul ma'arif, ilmu yang sangat berharga. Wa aktsaruha khairan. Ya. Wa man utiyal hikmata, nah ini yang saya bacain tadi di depan, ini dari Quran. Siapa yang diberikan hikmah, sungguh telah diberikan anugerah yang sangat banyak. Ya. Nah, ini beliau lagi memberikan ciri-ciri orang kenal Allah gitu. Coba lihat. Naam, kata beliau. Naam, benar. Man arafa Allah kana kalamuhu mukhalifan li kalami ghairi. Siapa yang kenal Allah, man arafa Allah, siapa yang kenal Allah, maka kalau dia berkalam, kalamnya berbeda dengan kalam selain orang yang kenal Allah. Kitabnya sama, babnya sama, tapi kalau dia ngomong beda gitu hasilnya. Ya. فإنه قلما يتعرض للجزئيات بل يكون كلامه كليا ولا يتعرض لمصالح العاجلة بل يتعرض لما ينفع في العاقبة. Ya. Meskipun dia berbicara yang juz'iyat, ujungnya tetap kulliyat. Ya. Juz'iyat itu parsial, tapi meskipun dia ngomong parsial, tetap pembicaraannya akan menyempurnakan sesuatu yang global. Ya. Wala yata'arrad, dan dia orang-orang yang kenal Allah ini tidak hanya akan berbicara kemaslahatan hari ini saja, tapi dia berbicara kemaslahatan sekarang dan nanti. Ya. Walamma kana dzalika azhar indan nas min ahwal al-hakim min ma'rifatihi billahi tabaraka wa ta'ala, rubbama atlaqa an-nas isma al-hikmati ala misli tilka al-kalimat al-kulliyah wa yuqalu lin-natiq biha hakim. Ya. Meskipun hakim itu layaknya cuma untuk orang yang kenal Allah, tapi ada juga sebutan bagi orang yang jago filsafat, ya, lin-natiq, yang jago filsafat logika, disebut hakim. Ya, ya, jamaknya hukama. Oke. Nah, ini yang paling penting dari kalam beliau tadi adalah siapa yang kenal segala sesuatu, mengetahui banyak hal, tapi dia nggak kenal Allah SWT, ya dia belum hukama. Dan orang-orang yang betul-betul sudah mengenal Allah, kalamnya tetap akan berbeda dengan orang yang tidak kenal Allah. Meskipun orang ini nggak sekolah, seperti orang-orang lainnya. Baik. Nah, kata hikmah ini muncul dalam beberapa hadis, misalnya, Ra'sul hikmati makhafatullah. Hadis ini ada dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ya, meskipun tidak sampai derajat yang kuat, tapi maknanya sahih. Ra'sul hikmati makhafatullah. Inti daripada hikmah adalah takut kepada Allah SWT. Lalu ada hadis al-kaisu mandana nafsa. Kais, orang yang pintar itu, orang yang bijak itu mandana nafsa, yang mencoba masuk ke dalam dirinya lalu memuhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, lalu berbuat untuk sesuatu atau masa pasca kematian. Kita ini kan, tubuh ini bakal pulang ke tanah. Nah, ada yang nggak pulang ke tanah, dia berlanjut ke alam lain. Nah, orang-orang yang cerdas itu memikirkan gimana nasibnya nanti setelah dia terkubur. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Beda al-kais, orang yang hebat tadi. Kalau al-ajiz, orang yang lemah, yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya, lalu setelah terjebak, dia kemudian berangan-angan, coba kalau saya tobat, gitu. Nggak tobat-tobat. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Ya. Ini ada di riwayat Abu Ya'la, juga tidak sampai derajat sahih, cuma maknanya sahih. Ya. Yang sedikit lebih baik, yang sedikit cukup lebih baik berbanyak tapi melalaikan. Man asbaha mu'afan fi badani aminan fi sarbi indahu qutu yawmi fakannama huyizat lahu dunya bimahadafiriha.
Ya, jadi siapa yang disebut orang berkecukupan? Ini hadis Imam Ibnu Majah, ada juga di Tirmizi, hadisnya bagus ya, di bawah sahih dikit. Yang makannya cukup, badannya sehat, hari-harinya ya berkecukupan lah. Itu udah sama dengan dapat dunia dan seisinya. Kun wari'an takun a'badan nas. Nah, ini menarik hadisnya. Hadis Ibnu Majah ya. Kun wari'an. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar wara'. Wari'an. Maka engkau akan menjadi manusia yang paling banyak ibadahnya. Wa kun qani'an. Wa kun qani'an. Jadilah kamu orang yang banyak qanaahnya. Takun ashkaran nas. Kamu akan menjadi orang yang paling bisa bersyukur. Ya. Jadi kenapa kita kurang bersyukur? Karena kita kurang qanaah. Kenapa kita ini kurang ibadah? Karena kurang hati-hati. Ya. Wa qawluhu al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu akan diwakilkan, akan datang cuma karena kata-kata. Jadi hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong saya ini mati aja, ntar benar mati. Jangan ngomong ntar saya mati tabrakan nanti nih. Jangan ngomong begitu, nanti bahaya. Saya ini bakal hidupnya di penjara nih gitu. Nah, jangan ngomong begitu, ini bahaya ya. Takut diaminkan nanti. Saya ini ntar bakal susah mulu nih. Nah, orang-orang begini dia kurang bijak ya. Maka kebijaksanaan ini penerjemahannya ada pada kata-kata. Ya, lalu ada hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri-ciri Islam seseorang yang oke, dia meninggalkan yang nggak penting. Ya. Lalu as-sa'id man wa'iza bi ghairihi. Orang yang bahagia yang man wa'iza bi ghairihi, yang dapat pelajaran dari orang lain. Nah, ini orang yang akan bahagia. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu bagian daripada inti hikmah. Cuma saya yang sedikit yang mengatakannya ya. Diam tentu diam pada tempatnya ya. Wa qawluhu al-qana'atu malun la yanfa. Kata-kata Nabi misalnya nerimo qana'ah ya. Itu adalah harta yang tidak pernah habis. Dan sangat banyak riwayat begini ya, teman-teman. Nah, semua kalam-kalam itu merupakan kata-kata hikmah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kira-kira itu Pak Anas, Pak Gary, barangkali bisa kita diskusikan. Ya. Habib